Halo, ketemu lagi dengan Bu Dela di kelas statistika. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai angka indeks. Pasti pernah dengar ya dengan angka indeks ini. Angka indeks ini biasanya digunakan untuk mengukur perubahan atau melakukan perbandingan antara variabel-variabel ekonomi dan sosial. Perubahan atau perbandingan antar variabel dari waktu ke waktu yang menggunakan angka indeks umumnya itu dapat mudah dimengerti. Dari angka indeks itu dapat diketahui maju mundurnya atau naik turunnya suatu usaha ataupun kegiatan. Jadi dia biasanya mengukur naik atau turun seperti itu. Jadi, tujuan pengukuran angka indeks sebetulnya adalah untuk mengetahui secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam dua waktu yang berlainan. Biasanya dia ada tahun dasar dan juga tahun berjalan. Seperti itu. Nah, misal, indeks harga untuk mengukur perubahan harga tentang berapa kenaikan atau penurunannya, atau mungkin indeks produksi untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam kegiatan produksi, atau indeks inflasi untuk mengukur tingkat inflasi, atau mungkin indeks harga saham ya yang sering kalian dengar untuk mengukur tingkat perkembangan harga saham dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian, angka indeks ini sangat diperlukan oleh siapa saja yang ingin mengetahui naik turunnya kegiatan atau usaha yang dilaksanakan, seperti ahli ekonomi dan sosial, yang mana untuk melihat perkembangan ekonomi dan sosial. Ataupun juga mungkin ahli hukum untuk melihat naik turunnya pelanggaran yang terjadi. Atau mungkin polisi untuk melihat naik turunnya angka kriminalitas, dan lain sebagainya. Karenanya, baik pemerintah melalui kantor statistik dan instansi pemerintah lainnya, ataupun perusahaan dapat menerapkan konsep manajemen modern, membuat berbagai macam indeks untuk keperluan monitoring dan evaluasi. Nah, ini adalah tujuan dari pengukuran angka indeks seperti itu. Langsung saja. Nah, di sini bila harga gula di tahun 2008 per kilonya adalah 7.000, sedangkan di tahun 2009 harganya adalah 8.000, maka harga gula di tahun 2009 itu menjadi 8.000 dibagi 7.000 dikali dengan 100. Sama dengan 114,28%. Harga gula tahun 2008. Atau dengan kata lain, harga gula pada tahun 2009 itu mengalami kenaikan sebesar 14,28%. Nah, dari sini, dari contoh ini, itu dapat terlihat bahwa pengukuran angka indeks itu berhubungan dengan tahun tertentu sebagai waktu pembanding dan tahun berikutnya sebagai tahun yang dibandingkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tahun-tahun yang terlibat dalam pengukuran angka indeks itu adalah nih. Yang pertama ada tahun dasar atau base period dan juga tahun berjalan atau current period. Nah, base period sendiri merupakan tahun yang dipakai sebagai dasar dalam membandingkan pengukuran, sedangkan tahun berjalan atau current period adalah tahun yang dibandingkan dalam pengukuran. Seperti itu. Oke. Contohnya, nah, jika harga rata 1 kilo beras pada tahun 2008 sebesar 4.750 dan pada tahun 2009 adalah 5.750, maka indeks perbandingan harga pada tahun 2009 terhadap tahun 2008 adalah IH sama dengan PN. PN adalah tahun berjalan atau current year now, dibagi dengan tahun dasar. Berarti ini adalah 2009 dibagi tahun 2008 kali 100%. Jadi ketemulah 121,05%. Seperti itu. Itu adalah contoh sederhana dari pengukuran indeks harga. Oke. Nah, lalu
Apa saja sih macam-macam dari indeks itu? Dalam kasus-kasus ekonomi, berdasarkan penggunaannya itu dikenal 3 macam indeks. Yang pertama ada indeks harga atau price index. Nah, ini merupakan digunakan untuk mengukur perubahan harga produk. Jadi yang diukur adalah perubahan harga dari produk ya, maupun sekelompok produk. Jadi bisa satu produk ataupun sekelompok produk. Dalam hal ini, indeks harga mengukur persentase kenaikan atau penurunan harga produk tersebut. Misal, indeks harga saham gabungan, indeks harga bahan pokok, atau indeks harga bahan bangunan. Nah, itu masuk di sini. Yang kedua ada indeks kuantitas atau quantity index. Nah, angka indeks ini digunakan untuk mengukur perubahan dari kuantitas produk. Jadi kalau indeks harga itu kita mengukur perubahan harga, kalau kuantitas kita mengukur perubahan kuantitas dari produk tersebut. Nah, baik satu produk maupun juga sekelompok produk. Dalam hal ini, indeks kuantitas mengukur persentase kenaikan atau penurunan tentang kuantitas produk tersebut. Misal, indeks konsumsi barang primer, atau indeks produksi kelapa sawit, atau indeks penjualan karet. Nah, itu masuk di sini. Ya. Yang ketiga ada indeks nilai atau value index. Nah, indeks nilai ini merupakan angka indeks yang digunakan untuk mengukur perubahan dari nilai produk, baik satu maupun sekelompok produk. Dalam hal ini, indeks nilai itu mengukur persentase kenaikan atau penurunan kualitas produk tertentu. Misal, indeks nilai ekspor atau indeks nilai impor gula, atau mungkin indeks nilai saham. Nah, itu masuk di sini. Oke? Nah, itu untuk macam-macam angka indeks. Lalu bagaimana cara menentukan angka indeks, pengukurannya? Nah, cara penentuan angka indeks, yang pertama itu ada indeks tidak tertimbang. Ya. Nah, indeks tidak tertimbang ini merupakan angka indeks yang dalam perhitungannya tidak memasukkan faktor penimbang yang mempengaruhi narik turunnya angka indeks. Yang kedua ada indeks tertimbang, di mana dia memasukkan faktor penimbang. Seperti itu. Yang mana faktor penimbang ini pastinya akan mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Dan yang ketiga ada indeks rantai. Nah, indeks rantai ini merupakan angka indeks yang disusun berdasarkan interval waktu yang berurutan dan angka indeks yang dipakai untuk membandingkan suatu waktu tertentu dengan waktu kapan saja sebagai tahun dasar. Agar lebih jelas, kita langsung masuk saja ke perhitungannya. Nah, untuk teknik penyusunan angka indeks, yang pertama kita akan membahas tentang indeks harga terlebih dahulu ya. Nah, uh, untuk indeks harga ini juga dibagi beberapa poin. Yang pertama, indeks harga tidak tertimbang. Jadi nanti ada indeks harga tertimbang, seperti itu. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, indeks harga tidak tertimbang ini dia dalam perhitungannya tidak memasukkan faktor penimbang yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Jadi, untuk indeks harga tidak tertimbang, kita hanya memasukkan unsur harga di dalam perhitungan indeksnya. Cara perhitungan indeks harga tidak tertimbang ini dapat dibedakan menjadi 3 metode. Jadi dia ada ini metode individu sederhana, lalu ada metode agregatif sederhana, dan juga metode rata-rata relatif. Nanti akan dibahas satu persatu. Yang pertama ada metode individu sederhana. Jadi, indeks harga tidak tertimbang dengan metode individu pada tahun berjalan dengan tahun dasar. Rumusnya adalah sebagai berikut yang ini. II sama dengan harga pada tahun berjalan dibagi dengan harga pada tahun dasar, dikali dengan 100%. Contoh. Nah, di sini terdapat tabel yang menjelaskan tentang harga rata-rata sebagian bahan pokok di Kota Malang untuk tahun 2004 sampai 2005 disajikan pada tabel ini. Nah, bagaimana cara menghitung metode individu sederhana? Jadi kita tinggal memasukkan rumus saja. Di sini pertanyaannya tentukan indeks harga ikan asin. Berarti yang dimau cuma satu produk aja.
dengan metode individu sederhana. Untuk tahun 2005 dengan tahun dasar 2004. Berarti yang dimasukkan saja. Ya. II sama dengan PN per P0 dikali 100%. Jadi II sama dengan, di sini PN-nya adalah 22.575, dibagi 20.333, dikali 100%, ketemu II-nya adalah 111,03%. Jadi, dari hasil perhitungan ini, harga rata-rata ikan asin di Kota Malang pada tahun 2005 adalah 111,03% dari tahun 2004. Dengan kata lain, harga rata-rata ikan asin pada tahun 2005 ini mengalami kenaikan sebesar 11,03% jika dibandingkan dengan harga tahun 2004. Itu untuk metode individu sederhana. Kita akan move ke metode agregatif sederhana. Ya, kalau tadi individu sederhana, kita sekarang membahas tentang agregatif sederhana. Nah, indeks harga tidak tertimbang dengan metode agregatif sederhana ini pada tahun berjalan dengan tahun dasar, rumusnya itu seperti ini. Oke. IA sama dengan jumlah dari PN dibagi dengan jumlah dari harga dasar atau P0 dikali 100%. Contohnya seperti ini. Nah, di sini terdapat harga rata-rata 9 bahan pokok di Kota Malang untuk tahun 2004 sampai 2005 disajikan pada tabel ini. Tentukan indeks harga dengan metode agregatif sederhana untuk tahun 2005 dengan tahun dasar 2004. Sekali lagi tinggal dimasukkan ke rumusnya di sini ya. Jumlah dari harga pada tahun berjalan ada 108.050 ya, dibagi dengan jumlah harga pada tahun dasar atau tahun 2004. Di sini ada 98.876. Dikali 100% ketemu 109,28% untuk menggunakan metode agregatif sederhana. Jadi di sini dari hasil perhitungan dapat dikatakan bahwa harga rata-rata 9 bahan pokok di Kota Malang pada tahun 2005 merupakan 109,28% dari tahun 2004. Atau dengan kata lain, harga rata-rata 9 bahan pokok pada tahun 2005 ini mengalami kenaikan sebesar 9,28% jika dibandingkan dengan harga tahun 2004. Seperti itu ya. Itu untuk metode agregatif sederhana. Nah, selanjutnya, masih dengan indeks harga tidak tertimbang, kita membahas tentang metode rata-rata relatif. Nah, untuk metode rata-rata relatif, indeks harga tidak tertimbang dengan metode ini, itu rumusnya adalah seperti ini. IRH sama dengan jumlah PN dibagi P0, lalu dibagi lagi dengan N. Itu jumlahnya, jumlah keseluruhan yang menjadi pembanding, ya, dikali 100%. Contoh, nih, di sini dengan masih memakai soal yang sama, ya, indeks rata-rata 9 bahan pokok di Kota Malang, jadi tinggal dimasukkan rumusnya tadi. Kan soalnya yang ini ya, kolom ini, dan juga kolom ini. Lalu tinggal dihitung relatif harganya. Caranya bagaimana? Yang ini, PN dibagi PO. Jadi relatif harga ini dari mana? Dari PN dibagi PO. 3.400 dibagi 2.550, ketemu seperti ini sampai di sini. Sampai yang kain batik ini ditotal semua, dijumlahkan, ketemulah 10,3775. Tinggal dimasukkan ke rumus untuk IRH-nya atau indeks rata-rata relatif ya. Lalu dimasukkan 10,3775 dibagi dengan N. N-nya berapa? 9. Jumlah dari mana ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ketemulah IRH sama dengan 115%. Seperti itu. Itu untuk
penggunaan metode rata-rata relatif dengan penggunaan indeks harga tidak tertimbang. Oke, jelas ya? Itu untuk yang tidak tertimbang. Nah, sekarang kita membahas mengenai indeks harga tertimbang. Coret. Nah, indeks harga tertimbang. Jadi kalau tadi tidak tertimbang, kita sekarang membahas yang tertimbang. Dalam perhitungan indeks harga tertimbang, penimbang yang sering digunakan adalah kuantitas dari barang yang bersangkutan, baik kuantitas yang dijual, diproduksi, atau dikonsumsi. Secara umum, indeks harga tertimbang itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu agregatif dan juga ada satu lagi yang namanya metode rata-rata tertimbang. Seperti itu. Nah, untuk metode agregatif sendiri, dia merupakan pengembangan dari metode agregatif sederhana tidak tertimbang. Namun, di sini dia menggunakan faktor penimbang di dalam perhitungannya atau weight ini, ya. Indeks harga tertimbang dengan metode agregatif dirumuskan sebagai berikut. Ini adalah rumus dari metode agregatif. Nah, untuk metode agregatif sendiri, dia dibagi menjadi 5 metode perhitungan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Sekarang kita mulai bahas dari metode last pay rest. Nah, ini. Untuk indeks harga tertimbang, metode agregatif dengan menggunakan metode last pay rest. Oke, metode ini menggunakan penimbang kuantitas pada tahun dasar dalam menghitung indeksnya. Rumusnya adalah seperti ini. Disingkat IL ya untuk metode ini. Jadi jumlah dari harga tahun berjalan dikali dengan kuantitas tahun dasar dibagi dengan jumlah dari harga tahun dasar dikali dengan kuantitas tahun dasar dikali 100%. Langsung saja ke contoh. Nah, apabila ada soal seperti ini, realisasi ekspor Jawa Timur untuk beberapa jenis komoditas tahun 2005 sampai 2006. Ini adalah soalnya ya. Lalu bagaimana cara perhitungannya untuk menggunakan metode last pay rest? Jadi begini tabel perhitungannya. Nah, tadi kan seperti ini ya, dibikin tabel lagi seperti ini. Jadi ini adalah PO adalah harga dasar, lalu PN adalah harga sekarang atau berjalan, tahun berjalan ya. Lalu Q0 adalah kuantitas tahun dasar, seperti itu. Jadi tinggal dimasukkan ke rumusnya yang tadi, yang ini ya, karena dia yang diminta adalah PN dikali yang ini loh. PN dikali Q0, jadinya PN ini dikali dengan Q0 ini, jadi ketemu ini. Lalu yang kedua, P0 dikali Q0, jadi ini dikali dengan ini, ketemulah ini. Setelah itu dihitung, ketemu jumlahnya nih. Tinggal dimasukkan ke rumus. 1502, 164 dibagi 939378, ketemulah 159,91%. Nah, dari perhitungan dengan indeks last pay rest ini, bahwa harga 4 macam komoditas ekspor Jawa Timur di tahun 2006 ternyata mengalami kenaikan sebesar 59,91% dibandingkan dengan tahun 2005. Seperti itu. Itu untuk metode last pay rest. Sekarang kita ada metode PASC. Ini ya, PASC. Rumusnya adalah seperti ini. Jadi dalam mengukur indeks agrara tertimbang, pasti menggunakan penimbang kuantitas pada tahun berjalan. Jadi kalau tadi last pay rest dia menggunakan tahun dasar sebagai penimbangnya, kalau yang pasti ini dia menggunakan kuantitas tahun berjalan. Jadi rumusnya seperti ini. Jumlah PN dikali QN dan juga dibagi jumlah P0 dikali QN. Langsung saja ke rumus. Masih menggunakan soal yang sama yang kayak tadi ya. Tinggal dibikin tabel perhitungan. Seperti ini. Ini harga tahun dasar.
Lalu ada harga tahun berjalan, kuantitas tahun berjalan yang ditanyakan PN kali QN ada di sini, dan juga P0 dikali QN ada di sini. Tinggal dikalikan saja, lalu dijumlahkan, ketemu seperti ini ya. Lalu dimasukkan ke rumus, jadi ketemulah 148,93%. Berarti apa di sini? Ditemukan bahwa pada tahun 2006 ternyata mengalami kenaikan sebesar 48,93% bila dibandingkan tahun 2005. Seperti itu. Ya. Lalu yang ketiga ada metode Drobisch. Nah, dalam mengukur indeks agregat tertimbang ini, Drobisch menggunakan penggabungan antara, kalau kalian notice, ini adalah punyanya IL atau Las Perez, dan menggunakan IP atau PASC tadi ya, dengan mengambil rata-rata hitungnya. Rumusnya adalah seperti ini, atau singkatnya dia IL ditambah IP dibagi 2. Nah, itu untuk Drobisch. Jadi, contohnya, jika tetap menggunakan soal yang sama tadi ya, IL ditambah IP dibagi 2 kan sudah ketemu nih 159,91% ditambah 148,93% dibagi 2. Ketemulah 154,42%. Itu untuk Drobisch. Ya, punya Drobisch nih. Oke. Nah, lalu metode yang keempat ada yang namanya metode Fisher. Nah, metode Fisher ini dia juga hampir sama dengan Drobisch. Dia menggunakan IL dan IP atau Las Perez dan juga PASC. Namun perhitungannya adalah seperti ini. Jadi karena dia metode Fisher ya, otomatis dia disingkat IF sama dengan akar dari IL dikali IP. Contoh, masih menggunakan soal yang sama. Di sini F-nya IL-nya 159,91% dikali 148,93%. Di akar ketemulah 154,32%. Ini untuk metode Fisher atau IF. Oke. Nah, yang terakhir ada yang namanya metode Marshall-Edgeworth. Nah, metode Marshall-Edgeworth ini menggunakan penimbang total dari kuantitas dari tahun berjalan sebagai tahun dasar. Rumusnya adalah seperti ini. Ini adalah rumus dari ini ya, singkatannya IME, Index Marshall-Edgeworth. Nah, jadi dengan rumus seperti ini kita akan mengukur contoh yang tadi, yang 4 kuantitas komoditas tadi, 4 komoditas. Oke. Nah, sekali lagi P0 di sini adalah harga tahun dasar, P6 adalah harga tahun berjalan, Q0 adalah kuantitas tahun dasar, Qn adalah kuantitas tahun berjalan, lalu yang ditanyakan pertama adalah Q0 plus Qn, ya, jadi ini ditambahkan saja, kuantitas tahun dasar ditambah kuantitas tahun berjalan, lalu yang ditanyakan lagi, Pn dikali Q0 ditambah Qn ada di sini, dan juga P0 dikali Q0 plus Qn ada di sini. Oke, tinggal dikalikan saja. Yang pertama ditambahkan ya ini, lalu dikalikan, ketemulah jumlahnya ini. Kalau sudah dibikin tabel seperti ini, tinggal dimasukkan saja. Yang pertama adalah jumlah PN dikali Q0 plus Qn, jadi yang jumlah ini ya, 2912.287 dibagi 1886235 dikali 100% sama dengan 154,40%. Itu adalah hasil dari IME atau menggunakan metode Marshall-Edgeworth. Seperti itu, sorry. Nah, selanjutnya itu untuk metode menggunakan agregat yang tadi agregat ya. Nah, sekarang kita membahas yang rata-rata tertimbang seperti itu. Oke. Nah,
Metode rata-rata tertimbang ini merupakan pengembangan dari metode individu sederhana yang memberi timbangan pada perhitungan indeksnya. Pemberian timbangan merupakan prinsip rata-rata hitung, sedangkan penimbang biasanya berupa nilai barang yang diproduksi, dijual, atau dikonsumsi. Rumus umumnya adalah seperti ini. IRT sama dengan jumlah dari PN dibagi P0 dikali dengan WW. Di sini adalah penimbangnya dibagi dengan jumlah W. Nah, karena penimbang ini dapat berupa nilai pada tahun dasar atau nilai pada tahun berjalan, maka rumus di atas itu dapat diubah menjadi dua. Jadi rumus ini itu dapat diubah menjadi dua. Yang pertama untuk nilai tahun dasar, seperti ini, ya. Dan juga yang kedua untuk nilai tahun berjalan seperti ini. Gitu. Langsung saja ke contohnya biar dapat gambaran ya. Nah, masih menggunakan komoditas yang sama atau soal yang sama, apabila dia menggunakan rata-rata tertimbang menggunakan nilai pada tahun dasar atau P0. Oke, jadi tinggal dimasukkan, kalau dia tahun dasar kan rumusnya seperti ini nih. Nah, jadi ada P0, PN, Q0, lalu yang diminta PN per P0, ya, lalu P0 kali Q0, dan juga PN per PO dikali P0 kali Q0. Oke, tinggal dimasukkan saja, yang pertama dibagi, lalu dikali, lalu dibagi, dan juga dikali. Ketemulah seperti ini jumlahnya, tinggal dimasukkan saja. 1505 487 dibagi 939,378 kali 100% sama dengan 160,26%. Ini hasil apabila menggunakan nilai pada tahun dasar. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila dia menggunakan nilai tahun berjalan. Ini ya, nilai tahun berjalan. Tinggal dimasukkan saja, kalau kalian sempat lihat nih, di sini kan dia memakai P0 kali Q0. Kalau tahun berjalan, dia menggunakan PN kali QN. Itu yang membedakan. Jadi otomatis perhitungannya juga berbeda. Yang pertama yang dibutuhkan adalah PN per P0. Di sini ada. Lalu PN kali QN. Di sini ada. Lalu ini jumlahnya. Jumlah dari PN per P0 dikali PN dikali QN. Ini tinggal dimasukkan saja, dihitung, dibagi, lalu dikali. Nah, lalu ketemulah jumlah seperti ini. Tinggal dimasukkan ke rumus. 2538263 dibagi 1410122 dikali 100% sama dengan 180%. Ini apabila dia menggunakan nilai pada tahun berjalan. Seperti itu. Itu untuk indeks harga. Nah, tadi ada yang namanya indeks kuantitas, ya. Jadi indeks harganya sudah selesai, sekarang kita membahas tentang indeks kuantitas. Hampir sama dengan indeks harga, tapi yang indeks harga itu lebih menimbang menggunakan harga penimbangnya, tapi kalau kuantitas ini yang dihitung adalah kuantitinya dengan penimbangnya menggunakan harga seperti itu. Oke. Nah, indeks kuantitas ini merupakan peralatan statistika untuk mengukur perubahan dan melakukan perbandingan antara variabel ekonomi dan sosial, khususnya mengukur perubahan kuantitas produksi atau konsumsi dari tahun ke tahun. Pada prinsipnya, perhitungan indeks kuantitas itu tidak ada ubahnya dengan perhitungan indeks harga. Nah, bila perhitungan indeks harga berkisar pada perbandingan PN per P0, maka kalau pakai indeks kuantitas, dia QN per Q0, seperti itu. Sekali lagi, yang pertama dibahas adalah indeks kuantitas tidak tertimbang. Jadi nanti ada indeks kuantitas tertimbang, seperti itu ya. Nah, untuk indeks kuantitas tidak tertimbang, yang pertama ada metode individu sederhana. Sama ya dengan yang indeks harga, tapi kalau kuantitas, di sini II sama dengan QN per Q0. Tapi kalau kalian ingat yang tadi di depan sendiri, kalau indeks harga, IH, ya, itu II sama dengan PN per P0. Itu yang membedakan. Kali 100%. Nah, maksudnya seperti apa? Contohnya ini.
Oke, kalau tadi itu yang dikerjakan adalah harganya atau P-nya, sekarang adalah kuantitinya. Jadi, masih menggunakan soal yang sama, tentukan indeks kuantitas ekspor karet dengan metode individu sederhana. Jadi yang diminta adalah ekspor karet. Jadi kita tinggal lihat saja kuantitasnya. QN-nya adalah 592, 134 dibagi 574, 595. Ketemulah 103,05%. Jadi dari hasil perhitungan ini, kuantitas ekspor karet pada tahun 2006 adalah 103,05% dari tahun 2005. Atau dengan kata lain, kuantitas ekspor karet pada tahun 2006 ini mengalami kenaikan 3,05% dibandingkan 2005. Seperti itu. Nah, itu untuk metode individu sederhana. Sekarang kita membahas metode agregatif sederhana. Rumusnya sama. Kalau harga tadi pakai PN per P0. Tapi kalau kuantitas menggunakan jumlah QN dibagi jumlah Q0. Seperti itu. Langsung saja ke contoh. Nah, masih dengan soal yang sama, jadi jumlah QN, jumlahnya ini ya, yang QN karena kuantitas tahun berjalan dibagi dengan kuantitas tahun dasar. Dimasukkan saja dikali 100% sama dengan 97,73%. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kuantitas ekspor dari beberapa komoditas pada tahun 2006 adalah 97,73% dari tahun 2005. Atau dengan kata lain, kuantitas ekspor ini turun sebesar 2,27% dari tahun 2005. Seperti itu. Nah, yang ketiga, ada metode rata-rata relatif. Di sini, indeks kuantitas tidak tertimbang dengan metode rata-rata relatif, itu rumusnya adalah seperti ini. IRH sama dengan jumlah QN bagi Q0. Kenapa, Ki? Sekali lagi, karena kita membahas mengenai indeks kuantitatif. Dibagi dengan N atau jumlah dikali 100%. Contohnya seperti ini. Ya, soalnya masih sama, jadi jumlah QN dibagi Q0, ya, karena yang diminta QN per Q0, jadi kita tinggal masukkan ke tabel, menghitung, ketemulah seperti ini. 3,0431 dibagi N-nya sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 komoditas ya. Jadi ketemu 76,08%. Itu adalah perhitungan menggunakan metode rata-rata relatif untuk indeks kuantitas tidak tertimbang. Seperti itu. Nah, itu untuk kuantitas tidak tertimbang ya. Sekarang kita membahas mengenai indeks kuantitas tertimbang. Oke, ada tidak tertimbang, ada yang tertimbang. Nah, dalam indeks kuantitas tertimbang, penimbang yang sering digunakan adalah harga dari barang yang bersangkutan. Secara umum, indeks kuantitas tertimbang itu dapat dibedakan menjadi dua, metode agregatif dan juga metode rata-rata tertimbang. Dalam pengukuran angka indeks, digunakan faktor penimbang dalam perhitungannya. Seperti biasa, metode agregatif ini dia ada 5 metode dalam perhitungannya. Yang mana hampir sama seperti indeks harga yang tadi, tapi lebih menggunakan kuantitinya. Tapi akan kita bahas satu per satu, oke? Yang pertama, ada metode Las Peires. Ini untuk metode agregatif ya. Nah, metode ini itu menggunakan penimbang harga pada tahun dasar dalam menghitung indeksnya. Jadi seperti ini rumusnya untuk IL. Ya, jumlah dari QN dikali P0 diper jumlah dari Q0 dikali P0 dikali 100%. Oke. Langsung saja ke contoh soal. Di sini P0 karena yang diminta dia ada P0, lalu ada QN, ada Q0 ya. Jadi
Yang pertama diminta adalah Qn dikali P0. Ini sudah, lalu Q0 dikali P0 di sini. Tinggal dikalikan saja, ketemu jumlahnya ini dan juga ini. Tinggal dimasukkan ke rumus, IL sama dengan 946.858 dibagi 939.378 dikali 100% ketemu 100,79%. Nah, dari perhitungan ini, kuantitas 4 macam komoditas ekspor Jawa Timur di tahun 2006 ternyata mengalami kenaikan sebesar 0,79% bila dibandingkan tahun 2005. Itu untuk metode Las Perez, indeks kuantitas metode Las Perez. Sekarang kita pindah ke indeks kuantitas menggunakan metode PASCI dengan rumus seperti ini ya. IP sama dengan jumlah Qn dikali Pn dibagi jumlah Q0 dikali Pn kali 100%. Langsung saja ke contohnya. Masih menggunakan contoh yang sama. Yang diminta ada P0, ada Pn, ada Qn ya. Lalu di sini ada Qn kali Pn sudah ada, lalu Q0 kali Pn di sini juga sudah ada. Tinggal dikalikan lalu dijumlah ya. Sudah ada jumlahnya, tinggal dimasukkan. Jadi 1410122 dibagi 1502164 sama dengan 93,87%. Jadi dari sini bisa dilihat bahwa pada tahun 2006 itu mengalami penurunan sebesar 6,13% dibandingkan dari tahun 2005. Seperti itu ya. Itu untuk metode PASCI. Oke, lalu selanjutnya ada metode yang ketiga, yaitu metode Trowbridge. Sama dengan indeks harga yang tadi ya, dia menggunakan indeks Trowbridge ya, sama dengan IL plus IP dibagi 2. Langsung saja ke contoh soal. Nah, masih menggunakan contoh soal yang sama, IL-nya ketemu 100,79% ditambah 93,87% dibagi 2 ketemu indeks Trowbridge-nya itu 97,33%. Seperti itu. Untuk metode keempat, ada yang namanya metode Fisher. Hampir sama dengan Trowbridge menggunakan IL dan IP, namun rumusnya adalah IF, ya. Indeks Fisher sama dengan indeks Las Perez dikali dengan indeks PASCI, lalu diakar, seperti itu. Langsung ke contoh soal. Ya, menggunakan yang tadi, IL-nya adalah 100,79%, dikali 93,7%, nah di akar ketemu 97,27%. Ini untuk metode Fisher atau indeks Fisher. Oke, nah yang terakhir, ada metode Marshall-Edgeworth. Ya, rumusnya adalah IME atau indeks Marshall-Edgeworth itu sama dengan jumlah dari Qn dikali P0 plus Pn dibagi jumlah dari Q0 kali P0 plus Pn dikali 100%. Seperti itu. Masukkan ke rumus ya. Yang pertama ditulis adalah P0-nya, Pn, kuantiti dasar, kuantiti tahun berjalan, lalu yang diminta pertama adalah P0 plus Pn di sini ya. Lalu Q0 dikali P0 plus Pn di sini, lalu Qn dikali P0 plus Pn. Jadi yang pertama ditambahkan dulu, lalu dikalikan yang ini ya, Q0 ya. Jadi ini dikali dengan ini, lalu yang ini itu ini dikali dengan ini. Oke. Tinggal dimasukkan saja, dijumlahkan, ketemu jumlahnya seperti ini, dimasukkan ke rumus IME. Sama dengan 2356978 dibagi 2441544 kali 100% sama dengan 96,54%. Ini adalah untuk perhitungan menggunakan indeks Marshall-Edgeworth. Seperti itu. Ya. Lalu
Ini adalah untuk metode agregat, seperti yang Bella jelaskan tadi, bahwa dia juga ada yang namanya indeks rata-rata tertimbang. Tapi ini untuk indeks kuantitas ya, jadi dia tidak sama dengan indeks harga yang pertama tadi. Nah, sama dengan indeks harga yang tadi, jadi dia itu bisa dinilai menggunakan tahun dasar dan juga dinilai dengan menggunakan tahun berjalan. Otomatis rumusnya juga beda. Kalau tahun dasar, dia dikalikan dengan Q0 P0, dibaginya dengan jumlah Q0 P0, tapi kalau menggunakan tahun berjalan, dia dikalikan Qn kali Pn, dibagi dengan jumlah Qn kali Pn, seperti itu. Langsung saja masuk ke contoh. Nah, di sini indeks kuantitas metode rata-rata timbang menggunakan nilai pada tahun dasar ya. P0 dimasukkan, Q0 dimasukkan, Qn dimasukkan, yang diminta adalah Qn per Q0 di sini, jadi tinggal dimasukkan di sini, dibagi ya, Qn dibagi Q0, lalu di sini Q0 kali P0, jadi ini dikali ini, ketemu ini. Lalu yang ketiga itu ada Qn per Q0 dikali Q0 P0. Jadi ini dikali ini ketemu ini. Ya, tinggal dikalikan, lalu dijumlah. Lalu tinggal dimasukkan ini. 946007 dibagi 939.378 kali 100% sama dengan 100,71%. Ini untuk apabila dia menggunakan nilai pada tahun dasar. Nah, contoh selanjutnya, apabila dia menggunakan nilai pada tahun berjalan. Perbedaannya dia apa yang di ini tadi perbedaannya? Ya, jadi masih sama, di sini menggunakan PN, kalau tadi di sini P0 ya, karena dia menggunakan tahun dasar, jadi kalau di sini menggunakan tahun berjalan, dia menggunakan PN, ada Q0, Qn, lalu ditanyakan Qn per Q0 di sini, lalu Qn kali Pn ada di sini, lalu juga ini Qn per Q0 dikali Qn dikali Pn ada di sini ya. Jadi ini tinggal dibagi aja, ini dibagi ini, ketemu ini ya. Lalu ini Qn kali Pn jadi ini dikalikan ini, ketemu ini. Nah, kalau ini itu perkalian antara ini dengan ini. Oke, tinggal dikalikan, lalu dijumlah seperti ini, sudah ketemu jumlahnya, tinggal dimasukkan IRT sama dengan 1402826 dibagi 1410122 dikali 100% sama dengan 99,48%. Itu apabila kita menggunakan metode rata-rata timbang dengan nilai pada tahun berjalan. Itu untuk indeks kuantitas. Yang terakhir, kita membahas mengenai indeks produktivitas seperti itu. Oke, nah produktivitas sendiri merupakan tingkat efektifnya penggunaan faktor-faktor produksi. Jadi faktor-faktor produksi di sini dalam menghasilkan barang-barang dan jasa secara ekonomis. Nah, karena pentingnya produktivitas dalam mengukur keberhasilan suatu kegiatan, atau pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, maka para ahli statistika itu serta ahli ekonomi berusaha menciptakan suatu cara pengukuran dan interpretasi yang seksama tentang perubahan produktivitas. Rasio produktivitas ini dapat diukur dengan cara seperti ini. IP, indeks produktivitas, sama dengan produktivitas waktu berjalan dibagi produktivitas waktu dasar kali 100%. Contohnya, nah, di sini ada industri mebel Jati Indah menghasilkan 200 buah lemari dalam bulan Januari dengan mempekerjakan 350 jam kerja, dan pada bulan Februari menghasilkan 300 buah lemari dengan mempekerjakan 500 jam kerja. Tentukan indeks produktivitas pada bulan Februari jika bulan Januari menjadi periode dasar. Tinggal dimasukkan saja. Yang pertama, produktivitas bulan Januari. Di sini ada 200 buah dibagi dengan 350 jam kerja. Ya, jadi 200 dibagi 350 sama dengan 0,57 lemari per jam kerja. Sedangkan pada bulan Februari, dia
menghasilkan 300 lemari dengan mempekerjakan 500 jam kerja. Jadi hasilnya adalah 0,60 lemari per jam kerja. Lalu tinggal dimasukkan ke rumus, IP-nya tadi sama dengan 0,60 atau bulan yang menjadi bulan sekarang ya, bulan bersangkutan dibagi dengan bulan yang menjadi dasar. Jadi 0,60 dibagi 0,57 kali 100% sama dengan 105%. Ini adalah indeks produktivitas dari Jati Indah. Atau bisa dibilang dia mengalami kenaikan 5% dibandingkan bulan Januari, seperti itu. Atau contoh selanjutnya, nih, industri elektronika pada tahun 2005 memerlukan 1,5 jam untuk menghasilkan televisi, lalu 1,25 jam untuk mesin cuci, dan 0,75 jam untuk radio. Oke, nah, karena adanya perubahan dalam produksi, tahun 2006 industri tersebut memerlukan 380.000 jam untuk menghasilkan 100.000 televisi, 150.000 mesin cuci, dan 75.000 radio. Hitung indeks produktivitas industri tersebut untuk tahun 2006 dengan periode dasar tahun 2005. Nah, di sini dijelaskan bahwa tahun 2006 jumlah jam kerja yang diperlukan adalah 380.000 jam. Yang ini ya. Untuk menghasilkan 100.000 televisi itu diperlukan 100.000 kali 1,5. Dari mana? Dari ini. 1,5 jam kerja untuk menghasilkan televisi. Jadi ketemu 150.000 jam. Lalu untuk menghasilkan 150.000 mesin cuci diperlukan yang ini 1,25 jam untuk mesin cuci. Jadi 187.500 jam. Dan untuk 75 radio, 75.000 radio diperlukan yang ini 0,75 jam untuk radio. Jadi tinggal dimasukkan aja 75.000 dikali 0,75 sama dengan 56.250 jam. Jadi untuk tahun 2005, jumlah jam kerja yang digunakan adalah 150.000 dari televisi, 187.500 dari mesin cuci, dan 56.250 dari radio sama dengan 393.750 jam. Nah, untuk indeks produktivitasnya tinggal dimasukkan saja. 393.750 dibagi 380.000 sama dengan 103,62%. Seperti itu untuk indeks produktivitasnya. Jadi itu adalah bagaimana cara kita bisa mengetahui apa itu angka indeks, bagaimana cara membaca angka indeks, lalu bagaimana cara kita menghitung angka indeks untuk indeks harga, angka indeks untuk indeks kuantitas, dan angka indeks untuk indeks produktivitas. Semoga dapat dipahami teman-teman semua. Kurang lebihnya Budela mohon maaf. Kita ketemu lagi di kelas statistika di pertemuan berikutnya. Budela akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.